Halo generasi pintar digital, kembali lagi dengan gua di sini Ahmad. Kali ini gua akan coba untuk membahas prediksi karir dan juga tren tentang data science di tahun 2023. Kita semuanya sudah menjalani tahun 2022 yang cukup panjang. Tidak terasa ternyata kita udah masuk di kuartal keempat di tahun 2022. Artinya sebentar lagi 2022 akan berakhir dan kita akan masuk ke tahun 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman semuanya klik tombol subscribe ya. Nah, generasi pintar digital, banyak tokoh yang sudah menyatakan bahwa di tahun 2023 ini akan cukup gelap. Presiden Jokowi, lalu kemudian Menteri Keuangan, lalu juga banyak tokoh-tokoh di luar sana yang memang menyatakan bahwa 2023 ini akan gelap karena adanya resesi. Bahkan di akhir tahun 2022 saat ini pun sudah terjadi kegilaan di luar sana. Terjadi inflasi yang sangat besar di Argentina, lalu kemudian di Turki, dan bukan tidak mungkin Indonesia juga di tahun 2023 nanti akan terkena imbasnya. Artinya apa, teman-teman semuanya? Di tahun 2023 kita akan bersiap untuk menghadapi hal yang bahkan mungkin bisa jadi lebih buruk daripada corona pada tahun 2020 silam. Imbas dari resesi ini nantinya juga pasti akan berdampak pada perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan-perusahaan yang besar maupun perusahaan-perusahaan yang kecil. Tentu saja dampaknya nanti akan berpengaruh pada talenta-talenta digital. Salah satu talenta digital di sini adalah tenaga-tenaga kerja yang memang bergerak di bidang data. Apa aja sih sebenarnya tenaga kerja yang bergerak di bidang data? Generasi pintar digital semuanya mungkin sudah pernah mendengar data scientist, lalu kemudian juga data analis. Kalau juga teman-teman semuanya pernah dengar data engineer, lalu business intelligence. Itu adalah contoh-contoh role ataupun job title di bidang data. Nah, sekarang pertanyaannya, generasi pintar digital semuanya, bagaimana kedepannya di tahun 2023? Apakah job role yang saya sebutkan tadi itu akan mendapatkan imbasnya atau terkena dampak dari adanya resesi ini? Kita bedah pelan-pelan teman-teman semuanya. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah bagaimana sih saat ini job role atau job title yang tadi saya sebutkan, baik itu data scientist, business intelligence, data engineer, ataupun data analis. Sekarang teman-teman semuanya ketika teman-teman buka job portal, misal contohnya di Tech in Asia, lalu kemudian Caliber, ada juga di Glance ataupun job portal lainnya, ketika teman-teman ngetik data saja, itu akan keluar rentetan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang data. Artinya untuk saat ini pekerjaan atau role di bidang data itu masih sangat memiliki demand dan juga masih cukup sedikit orang-orang yang memang berkutat di situ. Kalau kita melihat dengan keadaan yang sekarang, berarti kita masih mengasumsikan karena banyaknya tadi peluang-peluang dan demand juga yang masih cukup tinggi untuk job data itu sendiri. Apapun yang di belakangnya, mau scientist, analis, engineer, atau business intelligence, itu semua masih kita kategorikan aman karena memang demand-nya masih tinggi. Lalu pertanyaannya, bagaimana di tahun 2023 ke depannya? Oke, kalau kita melihat data dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business Review, 5-6% perusahaan yang bergerak dan memutuskan strategi based on data itu akan jauh mengungguli pesaing-pesaingnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada impact yang disebabkan oleh pergerakan-pergerakan yang memang dilakukan berdasarkan dengan data. Artinya setiap marketing strategik ataupun strategi-strategi yang bersifat vital, ketika semua didasarkan dengan data, kita atau perusahaan itu masih lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kita karena setiap yang kita lakukan itu berdasarkan dengan data. Ini ketika dikaitkan dengan job role tadi, data itu berarti masih cukup vital dan memang penting. Nah, kalau kita kaitkan lagi, job role atau job title yang bersangkutan dengan data itu berarti masih sangat dibutuhkan untuk tetap sustain atau bertahan di dalam masa resesi ini. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah job title atau job role yang memang berkutat di bidang data masih akan dibutuhkankah di saat tahun 2023 nanti yang katanya akan resesi? Jawabannya iya. Karena lagi-lagi ketika kita mengacu pada apa yang disampaikan di penelitian Harvard Business Review tadi, bahwa setiap pergerakan yang didasarkan dengan data kita akan one step ahead dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita melihat untuk sekarang kebutuhan data analis, data scientist, data engineer, ataupun business intelligence, ketika teman-teman cari itu semuanya masih banyak. Lalu untuk kedepannya di tahun 2023 yang katanya akan resesi, tetap saja role-role ini masih akan sangat dibutuhkan karena untuk tetap sustain, untuk bisa mengambil keputusan yang memang bijak dibandingkan ketika kita tidak bergerak dengan berdasarkan data. Nah, generasi pintar digital semuanya, setelah tadi kita sudah membahas banyak tentang demand, lalu kemudian peluang-peluang yang memang sudah disiapkan untuk tenaga kerja di bidang data, pertanyaan berikutnya adalah tahun 2023 tren data ini akan seperti apa sih? Seperti yang saya bilang tadi bahwa
Kalau kita berkaca pada banyaknya job role, tentu saja sudah banyak orang yang coba untuk memposisikan diri supaya mereka compatible untuk bisa masuk dan mengisi job role tersebut. Dengan melihat keadaan yang sekarang, banyaknya juga perusahaan-perusahaan yang coba untuk shifting menjadi perusahaan digital. Ada satu titik yang menjadi cukup vital dan cukup buta di sini, yaitu adalah seorang data engineer ataupun data arsitek. Di dua job role ini, di data engineer ataupun data arsitek, itu biasanya tidak banyak orang yang bisa untuk mengisi posisi ini. Karena memang knowledge atau pengetahuan-pengetahuan yang memang harus diimplementasikan untuk bisa ngebuat sebuah kerangka atau arsitektur data di suatu perusahaan itu memang cukup unik, beda dengan data analis ataupun data scientist. Kalau teman-teman semuanya juga punya pikiran untuk bisa terjun ke bidang data, saya bukan berarti mengatakan bahwa data analis ataupun data scientist ini akan menjadi job title atau job role yang memang sudah cukup basi. Bukan. Tapi berarti sebenarnya ini udah juga cukup mainstream dan sudah banyak orang yang berkecimpung di situ. Walaupun demand-nya juga masih ada. Karena lagi-lagi ketika teman-teman semuanya cari di job portal, ketik aja data, itu nanti akan banyak keluar role-role atau position yang memang akan mengisi data analis ataupun data scientist. Masih ada yang memang membutuhkan. Tapi ketika teman-teman semua scanning lagi, ternyata data engineer itu jauh lebih banyak. Karena memang tadi ada beberapa yang memang mau mencoba untuk migrasi. Dan juga data engineer ini belum banyak yang memang bisa ke situ. Jadi ketika kita bahas tahun 2023 atau di tahun-tahun kedepannya, data engineer ataupun data arsitek ini juga akan menjadi primadona ketimbang dengan job role lain di bidang data. Ya walaupun sekali lagi teman-teman semuanya, bukan berarti data analis ataupun data scientist ini juga menjadi kalah seksi dibandingkan dengan data engineer ataupun data arsitek tadi. Nah teman-teman semuanya, jadi untuk menyongsong itu, teman-teman semuanya berarti harus memiliki skill. Sekarang mungkin pertanyaan terakhirnya adalah kira-kira skill apa saja yang memang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang data analis, data scientist, data engineer atau data arsitek ataupun juga seorang business intelligence. Oke, yang pertama teman-teman semuanya paling penting dan paling dasar, kuatkan logika teman-teman semuanya dan silahkan belajar tentang programming language apapun itu. Cuman saya akan sedikit menyarankan untuk coba kenal tentang R ataupun Python karena dua programming language inilah yang memang paling sering ada di dunia data. Lalu kemudian teman-teman semuanya, ketika kita bicara tadi tentang data arsitek, ketika kita bicara tentang data engineer, itu semuanya tidak akan lepas dari yang namanya proses ETL atau ELT. Extract, transform, load atau extract, load, transform. Nah, kedua proses ini itu tidak akan lepas dari yang namanya SQL. Silahkan teman-teman semuanya kuatkan skill dan pengetahuan teman-teman tentang SQL atau Structured Query Language. Kemudian yang ketiga, silahkan juga teman-teman semuanya ketika teman-teman ada di data analis ataupun business intelligence, nanti teman-teman juga akan banyak berkutat di data storytelling, data visualization. Jadi yang teman-teman butuhkan itu adalah BI tools. Di mana BI tools ini itu kurang lebih seperti Tableau ataupun Power BI, atau juga mungkin yang disediakan sama Google itu adalah Google Data Studio. Sehingga 3 skill basic inilah tadi yang memang harus sebaiknya teman-teman bisa kuasai untuk bisa terjun dan bisa survive di tahun 2023 sebagai talenta digital di bidang data. Nah, generasi pintar digital semuanya, itulah tadi prediksi karir, tren, serta apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjelang tahun 2023 yang katanya gelap untuk berkarir di dunia data science. Kalau teman-teman semuanya masih ada yang pengen ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Ahmad, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!